Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 36. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau di sepanjang hari yang lalu penyertaan Tuhan terus boleh kami rasakan hari demi hari. Biarlah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami untuk terus bersyukur dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan melalui firman-Mu hari ini, biarlah Engkau boleh teguhkan hati kami dan mampukan kami untuk mengerti serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 27 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dinyatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang boleh merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat atau suatu kesulitan yang bisa mencoreng bahkan menjatuhkan nama baik kita, kebanyakan orang memilih untuk berusaha menyelamatkan diri sendiri, bahkan dengan melakukan segala cara yang bisa dilakukan, bahkan terkadang cara-cara yang tidak benar. Ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan atau berlaku curang untuk membalas kejahatan orang lain. Ada pula yang mencari pertolongan kepada orang yang dianggap memiliki kekuasaan dengan memberikan suap. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus tahu bahwa ia akan dikhianati oleh salah satu muridnya, akan menghadapi fitnah dan aniaya, bahkan ketidakadilan hingga hukuman mati. Yesus tidak memilih jalan untuk membela diri dan mencari jalan keluar dengan menghalalkan segala cara. Tetapi Yesus memilih untuk mengambil sikap memuliakan Bapanya. Ini berarti bahwa hidup memuliakan Tuhan lebih penting daripada membela diri dan berusaha melepaskan diri dari penderitaan dengan cara-cara yang tidak benar. Berpikir untuk terus memuliakan Tuhan dalam suka maupun duka adalah hal yang penting untuk kita teladani dari Tuhan Yesus. Sebab sebagai manusia kita dapat jatuh dalam dosa, baik dikala hidup kita senang maupun ketika hidup kita susah. Contoh, berapa banyak orang percaya yang mendapatkan jabatan dan kepercayaannya, tetapi kemudian justru menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ketika dia harus menutupi kejahatannya,
maka dia mempertahankan jabatannya dengan berbagai macam cara yang tidak benar, yang tidak sesuai. Demikian juga halnya ketika seorang harus menderita ketika direndahkan. Nama baiknya dicoreng, difitnah, dan diperlakukan tidak adil. Tentu ada perasaan sedih, malu, marah, yang bisa saja membawanya jatuh dalam dosa. Tetapi jika seorang hidup dalam pilihannya untuk memuliakan Tuhan, tentu dia akan menggunakan jabatannya untuk memuliakan Tuhan. Dan jika ia dalam penderitaan, ia akan tetap menyatakan kemuliaan Tuhan dalam duka citanya, dalam penderitaannya. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam berita Injil. Ketika Yesus dipuji dan dipuja banyak orang, ia tetap rendah hati dan fokus untuk memuliakan Bapanya dengan mengadakan banyak mujizat, mengajar orang-orang banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus harus menghadapi penderitaan salib, sehingga kematiannya, Yesus tetap memuliakan Bapanya, menyatakan kemuliaan kasih Bapanya dalam pengampunan di kayu salib. Demikian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengutamakan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, baik ketika dalam suka maupun dalam duka. Sebab ketika kita mengutamakan diri kita untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal, maka pada saat itulah kita telah sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang. Selamat memfokuskan diri untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan apabila kami boleh melihat ketika Engkau memilih untuk memuliakan Bapa dalam segala keadaan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan-Mu. Tapi ketika Engkau bangkit dan naik ke surga, ketika kelak Engkau akan datang sebagai hakim yang adil atas seluruh dunia, tidak satu pun manusia yang dapat merendahkan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkaulah anak Allah yang sejati. Karena itu mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak terang, dengan berlaku untuk terus memikirkan bagaimana hidup kami boleh memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.